Salam saudara semuanya, senang sekali hari ini kita bisa beribadah bersama-sama. Mari sebelum kita memuji meninggikan nama Tuhan, kita akan membaca perenungan katekismus hari ini. Saya akan baca pertanyaannya, nanti saudara akan baca jawabannya dan kita akan baca ayat firman Tuhan bersama-sama. Pertanyaannya adalah, mengapa Tuhan menyebut orang percaya sebagai orang kudus di dalam Alkitab, saudara? Allah memandang semua orang percaya sebagai orang-orang kudus karena mereka yang ada di dalam Kristus telah dikuduskan dari segala dosa mereka dan mengenakan kebenarannya melalui persatuan mereka dengan Kristus yang mati menggantikan mereka dan bangkit kembali. Kita baca sama-sama 1 Korintus pasal 1 ayat yang kedua. Kepada jemaat Allah di Korintus, yaitu mereka yang dikuduskan dalam Kristus Yesus dan yang dipanggil menjadi orang-orang kudus dengan semua orang di segala tempat yang berseru kepada nama Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Tuhan mereka dan Tuhan kita. Amin. Silakan duduk kembali saudara. Saudara, pada waktu kita mendengar kata orang kudus, seringkali kita membayangkan adalah orang kudus adalah orang yang hidupnya sempurna. Orang kudus adalah orang yang tidak pernah jatuh di dalam dosa. Orang kudus adalah orang yang memiliki tingkat kerohanian yang tinggi. Benar saudara? Tetapi pada waktu kita membaca Alkitab, Alkitab berkata bahwa semua orang yang percaya kepada Yesus disebut orang-orang kudus. Seperti tadi ayat yang kita baca. Paulus mengatakan kepada jemaat di Korintus bahwa mereka adalah orang-orang kudus. Walaupun mereka masih bergumul dengan dosa mereka. Pertanyaannya saudara, kenapa kita disebut sebagai orang-orang kudus? Saudara, kita disebut sebagai orang-orang kudus karena kita adalah milik Kristus dan kita ada di dalam persekutuan dengan Kristus. Kenapa kita disebut orang-orang kudus? Karena kekudusan kita bukan kita dapatkan dengan kekuatan kita atau perbuatan baik kita. Tetapi semuanya karena pengorbanan Kristus yang sempurna bagi kita. Kenapa kita disebut orang kudus? Karena kematian dan kebangkitan Kristus sehingga kebenaran Kristus diperhitungkan kepada kita. Sehingga pada waktu Allah Bapa melihat orang yang percaya kepada Yesus, Allah Bapa melihat sebagai orang-orang kudus dan orang-orang benar. Saudara, ini adalah sebuah anugerah yang luar biasa yang diberikan Tuhan kepada kita, bukan upah. Kita diterima bukan karena apa yang kita lakukan kepada Allah, tetapi kita diterima karena apa yang sudah Yesus lakukan kepada kita. Saudara, Injil berkata kita tidak hanya dirubah dalam status kita. Jadi orang berdosa menjadi kebenaran Allah. Tetapi Injil berkata, Injil juga mengubah setiap hidup kita. Setiap orang yang dibenarkan di dalam Kristus, semakin hari oleh Roh Kudus akan dibentuk serupa dengan Kristus. Sehingga pada waktu kita melakukan kebaikan bukan supaya kita diterima oleh Allah, tetapi karena kita sudah diterima oleh Allah. Pada waktu kita melakukan ketaatan bukan syarat keselamatan, tetapi ketaatan adalah buah daripada keselamatan. Pada waktu kita jatuh di dalam dosa, identitas kita sebagai anak-anak Allah tidak akan pernah berubah. Tetapi pada waktu kita jatuh di dalam dosa, kita bisa datang kepada Bapa di dalam pertobatan kita. Bukan untuk mendapatkan kasih-Nya kembali, tetapi karena kita sudah dikasihi Bapa di dalam Yesus Kristus. Sehingga saudara, biarlah setiap hari kita memandang akan salib Kristus. Roma 8 ayat 1, tidak ada penghukuman bagi orang-orang yang ada di dalam Yesus. Untuk itu saudara, marilah kita hidup dengan identitas yang sudah Allah berikan kepada kita. Kita ini orang kudus. Bukan karena kita sempurna, tetapi karena Yesus sempurna bagi kita. Marilah setiap hari kita memiliki pengharapan di dalam salib Kristus. Marilah setiap hari kita bersandar kepada kasih karunia-Nya. Dan biarlah setiap hari kita memuliakan Allah kita yang telah menyelamatkan kita. Amin. Semoga kita semua bisa bangkit berdiri saudara. Pertanyaan reflektif hari ini yang perlu kita pertobatkan dan perlu kita renungkan saudara. Apakah hari-hari ini kita masih merasa bahwa kekudusan kita ditentukan oleh apa yang kita lakukan? Atau kita merasa kekudusan kita sudah cukup dengan apa yang Kristus lakukan dalam hidup kita. Dan yang kedua adalah
kita adalah orang-orang yang dibenarkan di dalam Kristus. Apakah setiap perbuatan kita, perkataan kita, tingkah laku kita, apakah sudah mencerminkan Kristus dalam setiap hidup kita? Mari kita bertobat, kita berdoa, minta Roh Kudus untuk memimpin kita. Saya beri waktu untuk kita berdoa. Bapa yang baik dalam setiap hidup kami bersyukur Tuhan atas kasih karunia-Mu di dalam hidup kami. Kami bersyukur Yesus atas pengorbanan-Mu bagi setiap kami sehingga melalui pengorbanan-Mu ini Allah memandang kami kudus, Allah memandang kami benar. Roh Kudus bantu kami untuk menghidupi keselamatan kami. Bantu kami Tuhan setiap hari. Bantu kami Roh Kudus untuk kami bisa serupa dengan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah ucapan syukur kami dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Haleluya. Amin.